Moodle bukan sekedar platform. Ini ruang kelas digital yang bisa membuat tugas guru jadi lebih mudah, lebih rapi, dan lebih efisien. Siap jadi guru digital yang cerdas? Mari kita mulai. Oke, teman-teman. Kita mulai cara bagaimana mengoptimalkan Moodle ataupun LMS ini ya. Oke, saya masuk sebagai guru nih, teman-teman ya. Oke, langkah selanjutnya teman-teman masuk ke My Kursus ya. Nah, di sini ada kelas 10 TKJ misalkan dengan mapelnya dasar-dasar teknik komputer dan jaringan gitu kan. Nah, ini sudah diatur oleh administrator teman-teman ya. Jadi guru tinggal memasukkan materi-materi, terus latihan-latihan dan sebagainya gitu ya. Oke, langkah selanjutnya silahkan diklik saja. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di sini ada beberapa section teman-teman ya. Ada defaultnya di general dan teman-teman di sini bisa menambahkan new section juga ya. Oke, misalkan di sini teman-teman jangan lupa fitur edit mode-nya aktifkan. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada general misalkan. Nah, teman-teman bisa menambahkan misalkan pendahuluan ataupun apapun itu teman-teman ya. Yang penting di sini ada informasi terkait dengan kelas teman-teman ya. Kelas digital teman-teman ya. Oke. Di enter aja teman-teman ya. Di enter. Oke, sudah membuat pendahuluan. Nah, sekarang misalkan di sini teman-teman ya. Teman-teman mau apa nih? Memberikan informasi apa yang ingin teman-teman berikan informasi terkait dengan kelas digital teman-teman gitu kan. Nah, teman-teman bisa menggunakan ChatGPT juga teman-teman ya. Misalkan apa? Nah, misalkan selamat datang di mata kuliah apa ataupun di mata pelajaran apa gitu kan. Nah, silahkan teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman edit aja ya, edit ya. Nah, di sini misalkan oke. Nah, di sininya teman-teman tadi, nah di sini misalkan teman-teman udah membuat sebuah narasi-narasi deskripsinya untuk informasi-informasi yang bisa disampaikan ke peserta didik ya. Di apa nih? Di mata kuliah atau di pelajaran apa? Pelajaran misalkan ya. Misalkan seperti ini. Ini hanya contoh saja teman-teman ya. Silahkan teman-teman sesuaikan dengan novel masing-masing ya. Untuk menu complete-nya, complete condition-nya, teman-teman silahkan pilih yang ini misalkan ya. Jadi nanti ada tombol selesai ketika si peserta didik sudah melihat atau membaca gitu ya. Oke, misalkan udah beres, save and return. Oke. Nah, di sini sudah ada nih informasinya ya. Nah, seperti nanti yang ada di halaman si peserta didik teman-teman ya. Nah, nanti si peserta didik ketika sudah selesai membaca silahkan untuk mengklik ini selesai ya. Nah, oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya adalah selanjutnya kita misalkan di sini ada new section nih teman-teman ya. Kita misalkan mau masukkan materi nih ya, kita akan memberikan materi di Moodle ini, di LMS ini ya. Silahkan teman-teman, misalkan apa materinya? Contoh materinya di sini adalah perencanaan dan pengalamatan jaringan misalkan ya. Nah, teman-teman di sini klik tanda pensilnya, misalkan dipastikan di enter saja. Nah, teman-teman sudah membuat nih ya materi tentang perencanaan dan pengalamatan jaringan untuk judulnya. Selanjutnya, nah di sini teman-teman juga boleh menambahkan informasi dulu nih ya. Misalkan capaiannya apa gitu kan, elemennya apa, silahkan teman-teman sampaikan di sini gitu kan. Kalau teman-teman udah punya modul enak teman-teman ya, tinggal teman-teman tambahkan misalkan dalam ini seperti apa gitu ya. Nah, misalkan kita tambahkan apa nih aktivitasnya, kita mau menambahkan file misalkan ya. Nah, istilah mau menambahkan file. Jadi nanti misalkan di sini materi ataupun modul misalkan ya, materi ini materi
perencanaan dan pengamatan jaringan misalkan ya. Silahkan misalkan di sini di download misalkan ya, atau oke. Nah, display fiturnya jangan lupa biar kita ini muncul displaynya. Nah, di sini misalkan teman-teman mau menguploadnya ya, silahkan tambahkan saja filenya di upload file. Nah, di sini pilih. Oke. Di sini misalkan ini misalkan ya, kita masukkan materinya. Oke, kita upload file. Sudah complete conditionnya teman-teman diganti ya. Oke, sudah misalkan save and return kursus ya. Nah, ini sudah teman-teman nih ya. Teman-teman sudah membuat apa nih? Sudah membuat pendahuluan, perencanaan gitu kan. Oh, misalkan salah file teman-teman ya, bisa teman-teman di sini klik edit misalkan ya, klik edit ya kan. Nah, di sini teman-teman ganti filenya ya, ganti filenya, delete dulu teman-teman ya. Nah, kan delete nih, udah nggak ada nih salah filenya misalkan ya. Nah, teman-teman silahkan ganti ya, mana filenya. Nah, silahkan diupload ulang ya. Oke, save and return kursus. Nah. Oke, Bapak Ibu paham ya? Oke, selanjutnya ya. Misalkan setelah melakukan materi, misalkan mau membuat apa lagi nih? Ya, misalkan buat latihannya, misalkan tinggal teman-teman tambahkan saja, ataupun ada tugas misalkan yang mau diupload, tambahkan saja. Misalkan di sini kita tambahkan dulu. Ya, kita tambahkan apa? Kita tambahkan misalkan ini ya. Nah, misalkan di sini latihan misalkan ya. Misalkan latihan. Nah, aktivitasnya apa nih? Nah, di sini misalkan pertama setelah misalkan ya, setelah membaca materi misalkan. Oke. Nah, ini sudah kita membuat misalkan seperti ini ya. Nah, misalkan kita waktunya mau kapan nih mulainya gitu ya. Silahkan misalkan teman-teman atur untuk pertama dibuka ya, due date-nya gitu kan. Terus cut off date-nya juga silahkan diatur ya. Oke. Misalkan ini misalkan seperti ini ya. Ini untuk remedial nanti itu kan. Complete conditionnya silahkan misalkan ini ya. Nah, langsung save and return ya kan. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat dari sisi siswa ya teman-teman ya. Kita lihat dari sisi siswa seperti apa. Oke. Oke, dah ya. Nah, ini dari sisi siswa teman-teman ya, nanti seperti ini. Suruh masuk ke My Kursus nanti siswanya. Nah, nanti ada nih yang sudah ada materinya yang misalkan TKJ, karena yang bahasa Indonesia misalkan belum diisi oleh gurunya ya. Silakan masuk ke ini misalkan ke DDTKJ. Nah, di sini nah ada teman-teman tuh ya pendahuluannya, tinggal nanti misalkan dilihat. Nah, ini nanti informasi yang disampaikan tadi oleh teman-teman guru ya, teman-teman yang sudah menginformasikan tentang apa mapelnya gitu kan. Nah, setelah beres si siswanya atau peserta didik ini silahkan klik selesai ya. Nah, itu nanti di sini akan hijau teman-teman ya. Nah, sekarang masuk ke berikutnya misalkan. Nah, ini materinya perencanaan dan pengamatan jaringan, ada apa aja nih? Di sini ada materinya ya. Silahkan download ataupun dibaca misalkan ya. Materinya udah beres. Latihannya sekarang misalkan. Nah, di sini di latihannya
silahkan nanti ya latihan misalkan tadi kan, nah silahkan di add submissionnya. Nah ada informasi di sini setelah membaca materi yang tadi ya yang kita tulis misalkan. Nah di sini si siswa untuk mengupload tugasnya ya, disuruh untuk mengupload tugasnya misalkan. Silahkan siswa masuk ke menu add, upload file, misalkan sudah mengerjakan tugas siswanya. Misalkan tugasnya ini udah diberes sama siswanya ya. Oke, upload file. Oke, save change. Oke. Akbar Maulana sudah mengerjakan tugasnya nih ya. Oke. Dia udah mengerjakan tugas nih, udah hijau semua nih. Pendahuluannya udah hijau gitu kan, materinya juga dia udah membaca gitu ya. Terus latihannya juga dia sudah mengupload tugas gitu kan. Nah sudah. Nah sekarang kita lihat di sisi guru teman-teman ya. Nah di sisi guru kita lihat di sini ya, yang tadi latihan tadi. Nah, ada yang sudah mengerjakan satu orang gitu kan. Nah ini, tapi di sini belum kita nilai teman-teman ya. Nah masuk ke grade ya, grade-nya masuk. Kita kasih nilai. Oh ini udah nih. Oh ini ininya misalkan ya. Nah misalkan udah beres, udah dikoreksi sama kita misalkan ya. Tinggal kita kasih nilai. Oh nilainya ini 100 misalkan ya. Oke. Tinggal di save aja. Nanti terus bisa kita lihat. Nah, si Angga ini belum mengirimkan tugas, berarti kan 0 misalkan, ataupun dia belum beres tugasnya gitu ya. Bisa dikoreksi di sini teman-teman ya. Oke, itu untuk menu yang ada di gurunya mengkoreksi hasil pekerjaan si peserta didiknya teman-teman ya. Nah, terus selanjutnya teman-teman, di sini kan ada beberapa new section. Bisa teman-teman hapus dulu boleh kalau misalkan kepanjangan ya. Nanti juga bisa di tambahkan lagi oleh teman-teman ya. Nah, sini contoh ya. Nah, misalkan udah semua nih ya, pendahuluannya sudah kan. Nah ininya sudah ada 2 ya. Nah selanjutnya misalkan ada penilaian mengadakan tes apa nih misalkan ya. Nah, misalkan PTS ataupun sumatif gitu kan. Nah teman-teman bisa tambahkan lagi misalkan di sini add section misalkan ya. Nah di sini teman-teman ketikkan aja misalkan ulangan harian misalkan ya. Ulangan harian. Nah, enter aja. Nah, ulangan hariannya mau menggunakan apa? Oh, pilihan ganda misalkan ya. Nah, pilihan ganda berarti nanti kita upload di bank soal, teman-teman ya. Itu upload di bank soal ya. Silahkan di sini kita tambahkan karena kita mau menggunakan pilihan ganda misalkan. Nah, masuk ke quiz ya. Nah, di sini misalkan ini ulangan harian misalkan ya, ke-1 misalkan teman-teman ya. Deskripsinya misalkan apa aja, bebas ya. Oke. Nah, untuk timingnya sih, waktunya dibuka dari kapan nih teman-teman, misalkan bukanya tanggal berapa gitu kan. Terus untuk close quiznya gitu kan sampai tanggal berapa ataupun berapa jam, silahkan diatur teman-teman ya. Nah, untuk time limitnya juga silahkan diatur beberapa jam nih gitu kan. Oke, misalkan save and return misalkan ya. Sini ulangan harian belum memiliki soal teman-teman ya. Nah, untuk itu berarti kita harus upload soal dulu teman-teman ya. Kita upload soal.
di mana ada di sini ada more ya, ada quiz bank. Nah, di sini kita tambahkan dulu nih teman-teman ya untuk bank soalnya teman-teman ya. Tambahkan bank soalnya, misalkan teman-teman sudah mempunyai nih soal-soal yang teman-teman buat di Word, tinggal kita masukkan aja ya, kita masukkan aja. Misalkan kita buat Word dulu ya. Nah, di Word misalkan kita buat sini ya. Nah, kita sekarang untuk mengupload di Moodle menggunakan yang namanya generator Blackboard generator ya. Oke, Blackboard generator ya. Yang ini silahkan dibuka. Nah, di sini kita menggunakan website Blackboard generator ya. Jadi kita tidak usah ataupun tanpa perlu menginstal Examview ya. Nah, caranya di sini yang menjadi kunci jawaban dikasih yang namanya bintang ya. Ini misalkan ini kita kasih bintang ya. Contoh aja ya teman-teman ya. Contoh saja. Misalkan ini. Jadi yang menjadi kuncinya itu kita kasih tanda bintang di depannya ya. Nah, kita copy saja soalnya, kita pastekan pada generator Blackboard ya. Misalkan di sini latihan ulangan harian misalkan ya, ulangan harian TKJ misalkan ya. Nah, ini pastekan saja. Nah, di sini kan sudah nih ya. Nah, teman-teman jangan lupa harusnya itu setelah paragraf, setelah jawaban itu harus ada spasi teman-teman ya. Ada spasi menandakan nanti berarti soalnya pindah ke soal berikutnya. Ini seperti ini. Oke, setelah itu teman-teman silahkan masuk ke generate test. Klik generate test ya. Ya, kita download. Oke, kita download quiz pool-nya. Nanti dia berbentuk zip ya. Oke, sudah kita download ulangan harian di TKJ zip itu kan. Nah, sekarang ya teman-teman, silahkan teman-teman upload bank soalnya di sini ya, impor ya. Kita impor teman-teman ya. Jangan lupa di sini pilih Blackboard ya. Blackboard. Kita choose file di mana tadi hasil downloadannya. Oke, misalkan di sini sudah. Nah, kita upload file. Save as-nya dengan nama apa nih? Misalkan dengan ulangan harian ataupun bebas ya nge-save-nya. Oke, upload file. Oke. Sudah beres ya, tinggal impor saja. Nah, 5 soal berhasil diimpor ya. Nah, ada perangkat kelas segini ya, continue saja. Nah, sudah ada 5 soal yang sudah kita upload pada bank soal. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini di ulangan harian ini, nah ini belum ada soalnya teman-teman ya. Nah, kita add quiz ya. Misalkan di sini kita ke question. Nah, di ulang hari ini kan belum ada nih, ataupun nanti teman-teman mau menggunakan buat PTS, PAS gitu kan, pas gitu ya, boleh. Kita add dari bank soal ya. Di sini ada add dari bank soal. Oke, kita pilih tadi yang ulangan itu tadi ya. Coba ulangan harian TKJ gitu kan. Kita filter. Nah, ini udah semua muncul ya. Misalkan checklist all. Oke. Jadi yang menu ini tadi ya, ulangan harian sudah ada soalnya sekarang teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, kita coba review kuisnya. Nah, ini nanti soal yang akan dikerjakan oleh sisi
dari peserta didiknya gitu kan. Nah, oke. Seperti ini. Ya, next dan sebagainya. Oke. Nah, itu cara membuat sebuah kuis ya dari Moodle ya, menggunakan pilihan ganda. Jadi kita menggunakan bantuan dari yang namanya Blackboard Generator ini ya, Blackboard Generator. Jadi kita tidak usah menginstal Examview ya. Kita langsung aja di sini ketika sudah mempunyai soal, tinggal kita kopikan saja, copy paste di aplikasi ataupun website Blackboard Generator ini. Ya. Oke, teman-teman, seperti itu. Udah beres cara mengupload soal pilihan ganda. Teman-teman juga sudah bisa yang namanya membuat sebuah materi-materi, upload materi dan latihan-latihan, dan si siswa juga bisa mengupload apa yang diperintahkan teman-teman ya. Oke, seperti itu teman-teman ya, untuk mengoptimalkan LMS Moodle. Oke teman-teman ya, itulah cara untuk mengoptimalkan di sesi yang pertama ini teman-teman ya. Nanti kita akan bahas lagi di sesi yang berikutnya itu mengenai fitur-fitur yang ada di Moodle ini teman-teman ya, LMS Moodle ini. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.